Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nusolli ala rasul karim. Ya. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih nikmat kumpul, dikasih nikmat silaturahmi, kita dikasih nikmat apalagi berluang waktu, kesehatan, keselamatan, rahmat ya. Hidayah berkah ini perkara yang besar sekali ini ya. Yang banyak sekali kita sering lupa, banyak sekali kita sering hilaf, sering lalai kepada perkara bersyukur kepada Allah ini atas segala nikmat yang kita terima detik per detik ya. Dan ini kenikmatan yang tinggi sebetulnya ya. Kalau kita dicabut aja satu kesehatan aja ya, misalnya kita jong batu ya, jempol baru ya, dicabut satu kesehatan kecil ini ya, dicabut keberkahan jempol enakeun lincak gitu ya, tiba-tiba katusuk duri atau tajong batu, maka kita tidak ada di sini hari ini. Kita sedang gagaro di rumah atau sedang sedang nyanyautan di rumah atau sedang nyeri suku gitu ya. Ini perkara yang seakan-akan simpel tapi seringkali kita lupakan. Kita punya banyak waktu luang ya, dikasih kesempatan silaturahmi ini ya, dikasih kenikmatan hebat bisa kumpul dalam waktu yang sangat-sangat luang. Kalau dicabut aja waktu luang ini oleh Allah ya, kita tiba-tiba sedang tergulung-gulung oleh masalah, kita tiba-tiba sedang tergulung-gulung gak bisa setoran cicilan motor, wah pusing kita lagi di jalan lagi nemuin siapa tulungan urang tuh bisa nyicil motor ya di jabal motor, aduh tulungan, wah kita nggak punya waktu lagi berpeluang nyantai santai seperti ini ya. Ini perkara juga yang kecil seakan-akan tapi sebetulnya sangat besar dalam kehidupan efeknya. Kesehatan, waktu luang, ya rizki ya, rizki ini ya kadang-kadang seringkali kita merasa ada cai hungkul, manggis hak orang, menang sangu madang hak orang. Kita lupa pada terima kasih kepada Allah atas apa yang kita masuk ke dalam mulut kita hari ini, apa yang masuk ke dalam perut, cairan yang masuk ke dalam mulut kita hari ini ya. Seandainya dicabut aja oleh Allah kayak zaman Ethiopia zaman dulu ya, dikasih kekeringan hebat, kita nggak bisa minum, maka kita sementara hari ini pasti sedang dalam keadaan sangat sengsara ya, sangat sengsara dalam keadaan repot dan nggak bisa minum, kekeringan dan sebagainya ya. Ini sering kali kita lupakan lagi ya, kita sering lalai atas segala nikmat. Untuk itu mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah ya, bahwa nikmat ini sangat tinggi sekali ya Allah berikan. Langsung bisa lagu? Oke ya. Pembukaan dulu ya. Siap insyaallah. Tetaplah malam, tak pernah bisa menghilang, akan terus ia datang di mana kau terlelap. Betapapun sedihnya alam, kepada jati bintang mengantar mimpi datang. Malam ku tunggu datang, bertabur bintang, terangilah diriku. Malam berikanlah jawaban, jawaban. Tak pernah kita yakini apa yang terjadi di esok hari. Akankah datang bahagia ataukah duka lara? Serahkan kepada Tuhan cahaya dari Tuhan, semoga senantiasa bawakan kita cinta. Malam ku tunggu datang, bertabur bintang,
terangilah diriku malam, berikanlah jawaban, jawaban. Malam hari tetaplah malam, tak pernah bisa menghilang, akan terus ini dia datang di mana kau terlelap. Serahkan kepada Tuhan cahaya dari gigiku alam, semoga senantiasa bawakan kita cinta. Alhamdulillah. Ini lagu dibuat tahun berapa ya? Lupa saya teh. Tahun 2001 kalau nggak salah. Ya, awal tahun 2002. Lama ya? 19 tahun lalu. Hebel ya, lagu Hebel. Selama kalau ya, enggak selama itu ya. Itu terlalu lama itu 90-an. Ini tahun 2001, tahun 2002. Ini lagu waktu itu belum kenal agama. Ya. Belum ngerti juga agama, belum amal agama, ya pasti kalau belum amal pasti belum paham, ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa kepahaman itu adalah sesuatu yang ngotot dipelajari, ya. Padahal ternyata kepahaman itu lahir dari apa yang diamalkan, ya. Kayak saya paham musik setelah banyak manggung main musik kemana-mana baru paham gini kan musik take you gitu ya. Ternyata sama, segala perihal juga sama ya. Kita bisa belajar pada perkara mana yang baik, mana yang tidak, mana yang jelas, mana yang tidak jelas. Itu bisa dipelajari memang, dibaca, oh ini Q, oh sejarah musik begini. Tapi kepahaman musik itu bukan dari apa yang dibaca, bukan apa yang dipelajari, dilatih di rumah setiap hari, bukan. Tapi kepahaman itu didapat setelah manggung, mainin musik, panggungin, keliling kemana-mana, akhirnya ngerti, oh musik teh kieu fungsi musik teh. Oh ternyata musik itu menjadi sesuatu ketika dimainkan di depan orang banyak. Oh musik itu ternyata setelah diamalkan berkeliling-keliling, tur keliling-keliling, akhirnya ngerti, oh musik teh gini, gitu ya. Bagaimana musik berfungsi dalam masyarakat, bagaimana musik itu menjadi diri kita, dan kemudian musik itu menjadi sesuatu ya. Nah begitu juga dengan agama ini ya. Banyak orang memilih agama dipelajari, memang betul harus dipelajari. Tanpa dipelajari ya nggak mau bisa amal agama ya. Tapi banyak orang setelah mempelajari, dibaca dan sebagainya, malas untuk sampai ke titik paham ya. Nggak mau melewati titik berikutnya ya, yaitu paham ya. Pahaman ini nggak bisa didapat dengan calik saja, sama seperti main musik. Diam di kamar, gitaran, sorangan. Mungkin jago main musiknya, tapi kan di kamar hungkul soranganan. Ya, begitu juga dengan agama ini. Kalau kita asik saja, ya, dalam ibadah-ibadah, calik di dalam ruangan-ruangan tersendiri saja, ya tidak akan ada kepahaman. Kepahaman ini didapat setelah kita bermujahadah, keliling, temui umat. Ya. Makanya waliullah itu dulu tahun pertama abad berapa ya waliullah tehnya? Zaman Sunan itu beliau ya. Ini mereka bermujahadah setiap hari. Sunan Muria itu tinggalnya di gunung ya. Pesantrennya di gunung, tempat belajarnya di gunung, tempat ngajar santrinya di gunung, tapi setiap hari turun gunung sampai ke bawah, sampai ke kampung di bawah, berkilo-kilo berjalan kaki ya. Kemudian nguriling setiap hari dalam majelis-majelis yang dia keliling di kampung-kampung itu terus sampai sore. Kemudian sebelum maghrib dia naik lagi ke gunung lagi sampai ngejar maghrib di kediamannya di atas gunung Sunan Muria ya. Rahmatullah alaih. Ini bagaimana orang zaman dulu itu bermujahadah, mau memperjuangkan agama sehingga agama itu timbul menjadi kepahaman, menjadi sifat. Nah hari ini banyak yang tidak mau ambil bagian ini ya. Maka kepahaman ini sulit didapat.
maka pengorbanan-pengorbanan ini menjadi sesuatu yang mustahil. Ketika sesuatu yang mustahil ini dianggap adalah sesuatu yang mustahil, maka kepahaman pun akan menjadi hal yang mustahil. Ya, nah ini kadang-kadang kita ini asik dengan orang zaman sekarang ini lebih suka kepada perkara-perkara yang mau diperjuangkan ini yang nyata. Toko yang bagus, wah harus diperjuangkan. Oh, mau bermujahadah, ya, untuk memperjuangkan agar toko ini menjadi wujud. Dicari sumber bahannya, bahan telepon yang murah ini di mana? Selain di kota Jakarta, cari sumbernya. Kabel yang murah ini di mana? Dicari terus bermujahadah. Sampai kemudian nempel satu merek. Cari lagi dari sumber yang lain, dapat 2 merek. Mencari lagi terus sampai akhirnya toko ini berdiri. Ya. Buku-buku terbaik yang termurah yang didapat dari distributor, kabel-kabel terbaik yang bisa didapat dengan harga termurah. Terus begitu, akhirnya berdiri bangunan ini. Ya. Akhirnya timbul paham. Oh ternyata ini teh murah teh di sini. Oh ternyata ini harga terbaik tuh di sini. Saya bisa jual ambil untung sekian rupiah saja sudah dapat untung karena saya dapat barang yang termurah. Wah terus begitu. Akhirnya semua barang-barang toko ini semua paham detail sekali bahannya dari apa, dari gunanya berapa pakai, bisa dijual berapa harga murah dan bisa harga jual harga mahal dan sebagainya. Mengerti dengan sangat baik. Ya. Nah ini kalau untuk perkara yang zohir, orang zaman sekarang senang memperjuangkannya. Mau bermujahadah, mau berlelah, mau mencapai-capai, mau berkeringat-keringat. Ya. Tapi untuk agama nggak mau berkeringat. Ya. Nggak mau berkeringat. Maunya duduk nyaman saja bersama istri di rumah ya. Bersama anak-anak di rumah ya. Makanya sulit dapat kepahaman. Ya. Sulit dapat berdirinya agama dalam diri. Sulit berdirinya agama dalam keluarga. Sulit berdirinya agama dalam rumah. Ya. Kalau perjuangkan toko, berjuangkan sampai berdiri, sampai kokoh. Kalau ada gempa kuat, kalau ada yang nyolong ketahuan, kalau ada pegawai yang bandel ketahuan, semuanya dipahamkan, semuanya mencari kepahaman sampai betul-betul terkuasai ini toko ini. Ya. Tapi nggak mau memperjuangkan agama ini ya perkara yang berbahaya. Ya. Allah itu adil, ya adil. Ya, ini saking adilnya Allah ini tidak pernah memberikan kepastian dalam bentuk yang sangat-sangat pasti. Ya. Kita sering bertanya-tanya dalam hati. Ya. Besok ngenaheun moalnya, isukan bakal ada masalah ubuhnya, isukan bakal ngenaheun teunya. Ya, ini banyak yang sering bertanya-tanya. Tapi manusia mah yang pasti wae nya, kudu pasti isukan kudu menang untung, isukan kudu ngeunah ye seuseurean, isukan kudu ngeunah dahar, pengen pastian. Ya. Dan ini memang sudah kodrat manusia, ingin sesuatu yang pasti dan pasti. Ya. Tapi sengaja Allah saking adilnya Allah buramkan masa depan kita masing-masing ini ya. Kalau besok tahu dapat duit mah geus sare moal indit. Pasti gitu manusia mah ya. Kalau isukan bakal menang sangu mah geus orang mau kudu masak isukan menang sangu. Nah gitu. Manusia ini pasti malas kalau tahu apa yang terjadi esok hari. Nah, ini lagu ini dibuat dulu karena bingung. Isukan bakal ngeunaheun teh ya. Kalau malam-malam ini kalau merenung besok mudah-mudahan gak jadi masalah, mudah-mudahan besok semua terbayar, mudah-mudahan besok anak-anak tidak bikin masalah di sekolah dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan besok-besok ini istri saya tersenyum-senyum menyambut saya bikin kopi dan sebagainya. Kita selalu berharap kebaikan-kebaikan. Nah dulu gak ngerti agama, karena gak ngerti agama maka sering bikin teori sendiri-sendiri. Ya, manusia ini senang bikin teori sendiri. Padahal Allah sudah memberikan begitu waktu yang indah setiap manusia ini ya, berkeluh kesah, curhat, curcol, ngobrol ya, mau ngobrol apa aja silahkan ya, datang di sepertiga malam ya. Ternyata jawabannya itu urang bola liur-liurnya unggal puting teu bisa sare, unggal puting bingung isukan kumaha. Padahal ternyata cuma tinggal angkat bangun ke kamar mandi, babaseuhan sedikit, berdiri ya, berdiri sholat di sepertiga malam beres. Ternyata semudah itu ya. Nah ini kenapa kita susah, karena nanti pertanyaan tadi ada di teman kita nih, tadi pemain band mana, urang teh sok hese cenah masuk dalam amal agama ya. Ini pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang jadi pertanyaan kita semua, bukan cuma Anda saja, saya juga sama ya, kenalan urang teh sok hese wae gitu. Nah kenapa kita sulit, karena kita banyak sibuk dengan urusan-urusan yang tadi.
urusan-urusan yang terlihat oleh mata, urusan-urusan yang terpuaskan hanya kepada jasadiah kita. Ya. Kita selalu takut kehilangan kepuasan jasadiah kita, takut miskin, takut terboga pamajikan gelis, ya. Yang cewek juga sama, ya. Takut nggak punya suami ganteng, takut nggak punya suami nggak punya duit, takut, ketakutan itu tinggi nilainya, ya. Takut nggak kebeli sepatu baru, takut nggak kebeli tas baru, takut nggak kebeli motor baru. Ini semua yang dicari adalah kepuasan jasadiah, kepuasan zohir. Zohir ini kepuasannya memang itu, karena zohir ini dibuat dari tanah. Zohir ini dibuat dari tanah. Semua pasti tahu. Manusia dibuat dari apa? Dari tanah, gitu. Semua sama tahu pasti, ya. Tapi banyak yang lupa bahwa manusia ini ada bagian istimewa di dalamnya. Manusia ini dibuat dari ruh. Ruhnya tahu nggak dibuat dari apa? Ada yang nggak tahu? Nggak, banyak yang nggak tahu. Nah, ruh ini dibuat dari cahaya. Ruh ini dibuat dari cahaya. Dan pernah berjumpa dengan perjumpaan yang sangat indah. Pernah berjumpa dengan suatu perjumpaan yang sangat berkesan. Dengan yang maha hebat. Dengan yang maha mengurus. Dengan yang maha menciptakan. Dengan yang maha indah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ruh kita ini bertemu, dikumpulkan oleh Allah di sebuah alam ruh, ya. Kemudian ditanya oleh Allah, ya, apakah aku Rob kalian? Begitu pertanyaan kurang lebih terjemahannya, ya. Apakah aku Rob kalian? Apakah aku Tuhan kalian? Dan itu perjumpaan itu sangat berkesan sekali. Kita berjumpa dengan yang maha hebat, kita berjumpa dengan yang maha indah, kita berjumpa dengan yang maha menciptakan kita. Maka kita semua terkesan. Wah, benar. Kami bersaksi bahwa engkaulah Rob kami. Begitu kurang lebih terjemahannya, ya. Saking indahnya, saking berkesannya perjumpaan ruh kita ini dengan yang maha menciptakan, dengan yang maha indah. Maka ketika ditiupkan ke dalam perut ibu kita, yang waktu itu perut ibu kita masih 4 bulan hamil, ya. Hamil sesuatu yang dibuat dari tanah tadi, yang calon casing dari diri kita, lahir ke muka bumi, dan kemudian yang sibuk diurus adalah segala sesuatu yang dibuat dari tanah tadi. Kelihatan ciluhan dibersihin, ya. Kelihatan BAB dicebokin, ya. Kelihatan rambutnya gimbal sama ibu kita dicukurin. Kelihatan keringetan dielapin, dimandiin, kasih baju yang bagus, diajarin jalan, diajarin bicara dengan bahasa manusia agar bisa berkomunikasi. Katingali bodoh saeutik sakolakeun. Bener tuh? Ya. Kemudian disapa tuan. Kalau ada tetangga yang jahil, kita dicubit oleh tetangga, cut bawong teh. Ibu kita panik. Sia nyuit anak orang sia. Wah, pas ya ibu kita teh. Segitu belanya ibu kita kepada kita, ya. Tapi memang ibu kita tidak dikasih kemampuan untuk melihat ruh kita. Ya. Maka ruh kita ini akhirnya sedikit-sedikit terabaikan. Ya. Tidak terabaikan kalau yang kebetulan orang tuanya ustadz, yang orang tuanya kiai, ya, yang orang tuanya ustazah, yang orang tuanya ngerti agama, biasanya panik. Anak orang baong, berarti ruhna teh cager, sakolahkeun ka pesantren, sekolahin agama, ya. Dikasih pelajaran-pelajaran agama. Kalau yang beruntung seperti ini. Tapi kalau yang nggak beruntung seperti saya, ya tidak, cuek we, sakolahkeun bahasa Inggris, ya, sakolahkeun bahasa Jepang, ya. Sakolahkeun matematika, bisa ngitung cenah, ya. Semua dipuaskan kepada perkara zohir saja, jasadiah saja. Maka kita terlatih untuk memuaskan segala keperluan jasadiah tadi. Sehingga secara tidak sadar kita akhirnya sibuk kepada mengenyangkan jasadiah tadi. Semua keinginan, semua perasaan jasadiah ini kita merasa tertinggal kalau kita nggak bisa memenuhinya. Nah sekarang iseng ditanya nih, pemain band tadi mana pemain band teh? Pemain band? Oh pemain drum lah, ya. Perasaan dulu apa keinginan dulu? Perasaan dulu apa keinginan dulu yang datang? Nah iya, orang otak eksak, keinginan sana. Siapa yang punya pendapat lain? Perasaan dulu, keinginan dulu. Keinginan sama otak sebelah kanan, sebelah kiri. Mana lagi? Ada yang punya perasaan apa keinginan dulu?
Nih, kalau orang agama ditanya pasti tahu. Perasaan dulu, keinginan dulu. Hah? Pebisnis ya, pebisnis beda, keinginan. Perasaan. Contoh ya, contoh nih mah. Udang sare ya, udang sare. Aduh, tengenah naon tengenah ya. Maka dikirim datanya ke kepala, ke otak. Periksa. Oh, urang candaha tadi peuting. Lapar ya. Maka ingin makan. Maka timbul ingin makan, ya. Kirim lagi data ke otak. Di dapur oh sangu. Wah, mikir deh. Tetangga nu boga sangu sahanya. Oh, si Star Cell mah sok nyangu wae. Urangnya kadinya we pasti menang sangu gitu ya. Datang ke tempat Star Cell. Nah sangu hungkul udeungeuna. Dikirim lagi data ke kepala lagi. Miring lagi data, periksa lagi. Oh, Star Chicken aya hayamna. Ya. Urang kadinya we sugan aya hayam can kajual. Nya geus can kajual hayam ye. Penta dibere moalnya gitu buka duit ya. Begitu dipenta hayam menang teu menang can ieu mah jualeun. Pikir lagi data lagi. Oh duit sabaraha hayam teh hargana 15.000. Aduh di mananya? Kerja lagi. Oh berarti kudu manggihan si Pak Haji ya. Boga duit si Pak Haji pasti. Ji, keur gawe ke naon Ji? Ku saya tulungan beberes rumah dan sebagainya. Ji 15.000 lah jang meuli hayam. Ya, jadi makan dengan ayam. Ini manusia itu begitu. Perasaan dulu nggak enak, kemudian dikirim data ke otak, kemudian menjadi keinginan. Dan setelah dapat keinginan itu dipikirkan, diolah oleh otak teh. Gimana agar keinginan itu wujud? Ya. Nah, ruh ini juga sama. Ruh ini sama. Karena perjumpaan yang hebat dengan yang maha hebat, perjumpaan yang indah dengan yang maha indah, maka itu berkesan sangat dalam. Ketika lahir ke muka bumi, maka yang menjadi perasaannya adalah kerinduan kepada pertemuan itu. Kerinduan kepada pertemuan yang maha hebat dengan yang maha hebat. Pertemuan yang indah dengan yang maha indah. Itu berkesan sangat dalam. Maka dia gelisah. Mencari tanda-tanda keagungan yang maha hebat. Mencari tanda-tanda keagungan, keindahan dari yang maha indah. Dicari itu saja, itu aja yang dicari. Itu perasaannya. Dikirim data ke prosesor. Ya. Tafakur. Sahanya ieu teh. Nah urang teh asa hampaki hirup teh. Berpikir, ya berpikir. Timbul keinginan. Jigana urang kudu salat euy. Jigana urang kudu manggihan jelema nu ngarti agama. Ambe urang bisa ngarti. Ambe urang bisa terpuaskan perasaan ini. Sama si ruh teh gitu. Maka dia mencari, berpikir lagi. Ulama mana kurang dipanggihannya. Ulama iya si Abah jauh di Panimbang ya. Saha nu terdekat ya. Oh ini ada lulusan kerincing tapi cenah tetamat cenah. Manggihan sahanya. Ini mencari-cari ya. Jadi gitu. Manusia ini ruh ini juga sama. Dia punya keinginan, kemudian berprosesor berpikir. Berpikir ruh ini disebutnya tafakur. Ya. Berpikir agar itu menjadi wujud. Tapi umumnya baru berpikir sedikit kalah oleh berpikirnya kebutuhan. Karek mikir ya, aduh orang nalangsak ya rupa perasaan saya nggak enak, perasaan ruh saya nggak enak. Kita ganti namanya ya perasaan ruh ini dengan zauh saya ini nggak enak. Maka dia berpikir tafakur, kemudian timbul keinginan kita ganti namanya mimah ya, bahasa tasawufnya gitu, mimah. Timbul mimah, saya harus berdekatan dengan yang maha menciptakan saya. Kumacarana. Kali kumacarana datang mikir, datang, bu, mak itu tuh, pak itu nun lagi debt collector, buru panggihan heula. Wah jadi buyar lagi mikiran eta nanya. Debt collector kudu neangan duit, aduh. Jadi ganti mikirnya, tidak lagi memikirkan tentang kebesaran Allah, jadi diganti oleh mikir kebesaran dunia. Iya duit, kumaha neangan duit kasahanya, ini lagi debt collector lagi ya. Lagi motor cicilan harganya 700 di mana mencilna mayarna, wah ganti lagi mikirnya. Tergantikan, tergeserkan. Maka akhirnya tidak jadi mentafakuri kebesaran Allah, diganti dengan berpikir mencari duit gitu. Ya. Kebayang ya? Kebayang diri kita? Nah inilah
yang akhirnya membuat kita terbanting-banting antara kapan memenuhi kebutuhan zohir dan kebutuhan ruh. Ini tuh selalu begitu, perang sepanjang hidup kita. Ya, kadang-kadang kalau si zohirnya lagi banyakan kenyang, makannya steak, ya, makan sayur-sayuran buncis, daging, sayur, ya, sate kambing dan sebagainya. Maka zohir ini gagah, wah gagah. Ya. Si ruh tara dahar, ya, makannya ruh ini cuma satu, makan ruh ini cahaya, cuma bisa makan cahaya, nggak bisa makan yang lain. Makanya sering kalau ke taklim ya ada nur sabda Rasulullah, ya, nur kalamullah, itu semua nur, ya. Kenapa ada di hadis-hadis kalau kita sholat tepat waktu, ya, kalau kita wudhu kemudian berangkat masjid sambil azan berkumandang, kita tinggalkan pekerjaan, kita masuk masjid wudhu, kita seperti terang seperti bintang. Pernah dengar hadisnya? Ya, pernah dengar hadisnya enggak? Kalau orang ada satu waktu, ya, malaikat Ridwan lagi jaga pintu surga, ada satu rombongan datang, mukanya terang seperti bintang. Maka malaikat Ridwan penjaga surga ini terperangah. Wah, kalian adalah rombongan terbaik hari ini datang. Muka kalian terang seperti bintang. Apa yang sudah kalian amalkan selama tinggal di muka bumi? Maka rombongan ini menjawab, kami adalah orang yang meninggalkan semua pekerjaan kami ketika azan berkumandang. Tutup tokona, berangkat, wudhu dan sholat. Wah, malaikat Ridwan senang sekali. Bangga, tamu VIP. Lepat. Sok. Tihula. Mulai nungguan sih. Cicing. Bere jalan. Ya tihula. Nangkring lagi, malaikat Ridwan jaga pintu lagi. Satu rombongan lagi datang. Mukanya terang seperti bulan purnama. Malaikat Ridwan kaget lagi. Hop. Maraneh geus nyieun naon di muka bumi. Kenapa kalian mukanya terang seperti bulan? Kami orang-orang yang sudah berwudu ketika azan dikumandangkan. Jadi sudah beres wudhu, nggak tinggal beletak, ya, sholat dan sebagainya sudah siap. Beda ya, tadi baru akan berwudhu ketika azan, ini sudah berwudhu ketika azan. Hasilnya jauh, cahayanya jauh, nurnya jauh. Nur yang seperti bintang, nur seperti bulan purnama, jauh tuh, jauh nggak? Jauh. Maka malaikat Ridwan ini dengan senangnya, kalian rombongan terhebat hari ini. Cuk, abus. Kalian sisi. Ya rombongan penting. Abus diolah. Abus duluan masuk dalam surga. Satu rombongan lagi datang. Tiba-tiba pintu surga itu silau semuanya. Ya. Pintu surga itu semua mata, wah, menutup matanya silau seperti matahari. Kebayang tuh jika matahari datang lobaan, abring-abringan. Ya. Maka malaikat Ridwan teriak langsung. Hop. Maraneh jadi rombongan paling hebat wae. Naon marane amalkeun, ya. Kami ini adalah orang-orang yang ketika ada muazin mengumandangkan azan, kami sudah duduk di dalam masjid. Ketika azan dikumandangkan, kami sudah duduk di dalam masjid. Jadi geus beres. Salat tahiyat masjidnya sudah beres, sudah tinggal melanjutkan qobla dan sebagainya. Hasilnya beda, terang seperti matahari. Apa hikmahnya? Semua amal ibadah ini cahaya, nur. Makanan siapa nur ini? Makanan ruh kita. Kita dikasih makan steak, kita dikasih makan chicken, kita kasih makan apa lagi? Makan hebat hari ini. Tapi lupa ngasih makan nur yang hebat. Maka ruh kita kalah oleh zohir kita. Zohirnya gagah, olahraganya rajin, makannya 4 sehat 5 sempurna, bersolek ke salon, ginding, kasep dan sebagainya. Ruhnya kalah, makanan lampu 5 watt, cahaya 5 watt, cahaya 2 watt, 3 watt, makanya cedem, maka dia nggak bisa melawan, kalah. Padahal kalau dikasih makan hebat, dikasih makan yang ribuan lumens, sekarang lumens hitungannya ya, atau ratusan ribu watt, burai, maka dia bangun. Ruh ini gagah, jangkung badan. Kalau sudah jangkung badan begini, ditambah lagi puasa, zohirnya puasa, maka zohirnya akan kalah. Abdi bade nurut karuh we cenah.
mangga saruruh bade ka mana abdi mangiring. Gitu. Hayu salat, azan, salat, ngiring salat ya. Zikir, ngiring zikir. Zohir ngikutin. Kepada maunya ruh tadi. Nah, ini yang mesti diperjuangkan sepanjang hidup kita ya. Jangan terbalik. Kalau yang perjuangkan terbalik, maka orang jadi eleh. Kalau kita kalah, maka zohir ini sifatnya dia zolim. Misalnya ya kontrak ya, 1 miliar. Adan, Allahu Akbar, dari lagi mimpinnya kan zohir, ya. Ruhnya di belakang, jadi makmur, jadi makmum. Adan cicing siapa cedok 1 miliar ya, cicing siapa nih, tong gandeng, kira sholat mah kayak 2 jam 3 jam lagi bisa, sih lah ya 1 miliar, nah, gitu. Zohir ini, si zohir ini zolim dia. Kalau ruh yang lagi memimpin, dia adil. Si ruh ini punya sifat lebih adil. Kalau ruh yang lagi memimpin, ya sholat lagi sholat, siapa yang lagi memimpin? Ruh apa zohir? Ruh kalau lagi yang memimpin. Yang dibikin cuma Allah saja. Allah di depan saya. Makanya dibikinnya Allah saja. Tiba-tiba merekbek kayak gitu. Aduh, merekbek kayak gitu tuh. Tahan hula. Kayaknya selesai. Assalamualaikum. Sok mangga itu. Dut gitu ya. Dikasih kesempatan, tapi engkeh heula kedeungnya sakedap ya, masa kedap ya, masa kedap. Assalamualaikum, dut itu wudu lagi. Ya. Adil. Kalau si ruh mah, kalau zohir yang lagi memimpin cilaka. Nah banyak orang sekarang yang seperti perintah Akang tadi, dibiarkan zohir yang memimpin, maka nggak mau berangkat masjid, nggak mau zikir, buka Quran teh juga muka naon, seperti sebuah bencana muka Quran teh. Meluangkan waktu untuk agama dianggap sesuatu yang menghabiskan waktu. Dianggap masuk ke dalam masjid adalah sesuatu yang menyita waktu. Masuk ke dalam taklim wa ta'lum sebagai sebuah siksaan. Haruda kesang pada kesang tiis. Karena dia hanya mengenyangkan keperluan-keperluan zohir saja. Ya. Nah, itulah agama, Kang. Kebayang ya, Kang ya? Sekarang kebayang ya pertanyaan tadi ya. Nah, ini nanti kita sambil sebelum pusing kita nyanyi dulu selagu lagi. Siap? Insyaallah. Ini keinginannya ruh nih. Rindu kepada Yang Maha Kuasa. Hari-hari sendiri ku lalu gigi lewati angan yang lelah berliku ku tapaki terang yang membisu laut dan hutan mengiring gigi langkahku gelisah terus menghantui aku tak bisa menghapuskan rasa rindu. Keras hati tak pernah luluhkan kehampaanku tanpa kehadiranku gelisah terus menghantui aku tak bisa menghapuskan rasa rinduku. Cahaya terang gigi diriku udah bakal menuntutku ku pulang. Cahaya terang gigi diriku udah bakal menuntutku ku pulang.
tak jadi semu. Sisa hidupku terisi cahayamu, cahayamu terang diriku. Ku dapat kau menuntun ku pulang, cahayamu terang diriku. Ku dapat kau menuntun ku pulang. Nah, salah satu sifat nur tadi, ya, soal sifat nur tadi adalah hidayah. Hidayah ini datangnya juga berupa nur, berupa cahaya. Ya. Dia menghunjam ke dalam kolbu kita, ke dalam ruh kita. Ya. Hidayah ini berisi tentang hadiah-hadiah dari Allah. Ya. Hadiah atas perkara mana yang hak, mana yang batil. Mana perkara yang kecelakaan, mana keselamatan. Mana ilmu dengan segala kepahaman, ya, juga ada di situ dalam cahaya tadi, cahaya hidayah. Dan bahkan apa yang Allah inginkan dikirim juga lewat hidayah, lewat nur tadi, lewat nur hidayah. Ya. Nah, jadi hidayah ini adalah apa yang harus diperjuangkan setiap dari diri kita. Ya. Hidayah ini gak bisa didapat dengan calik saja. Ya. Hidayah ini tidak bisa didapat dengan rawas-rawasan saja. Jadi hidayah ini dapat dengan mujahadah, dengan belajar menolong agamanya Allah, dengan belajar memuaskan Allah, dengan belajar membahagiakan Allah. Ya. Maka hidayah ini akan datang, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah atas penciptaan alam jagat raya ini. Kita ambil bagian di sana. Ya. Maka hidayah datang bercurah-curah, gitu, ya, gitu kurang lebih Kang, ya, siap. Ada pertanyaan kah? Ada nih. Memang nggak siap? Ini ada pertanyaan, ya, siap, yuk. Punten Kang ya. Enggak siap. Menanyakan beberapa hal, karena nggak mungkin dong orang yang tadinya punya masa lalu tidak punya masa depan yang cerah sih. Amin. Iya. Allahumma. Semua punya masa lalu dan Punya masa depan. iya. Tapi jangan jadi masa gitu ya. Iya. Kiki pengen menanyakan tentang apa sih yang membuat Kang Yuki itu istiqomah pada agama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Istiqomah belum. Istiqomah nanti tahunya ketika nyawa dicabut baru tahu saya istiqomah atau enggak. Sekarang belum tahu. Ya. Apakah istiqomah atau tidak saya juga belum tahu. Ya, kita semua belum tahu. Konon katanya kata para ulama katakan kita akan tahu istiqomah atau tidak ketika nyawa dicabut. Ketika nyawa dicabut apa kita bisa bilang la ilaha illallah? Ya, dalam hati kita ada Tuhan, ada Allah, maka kita disebut istiqomah. Kalau belum, maka belum istiqomah. Karena zaman para sahabat dulu juga ada yang ketika Nabi meninggal, mereka akhirnya menjadi nabi palsu. Mereka menjadi pembawa pesan yang salah dan sebagainya. Ya dicabut hidayah. Bahkan gak sedikit, ada juga cerita yang seorang muazin besar. Ketika sudah tidak ada Rasul, ya, kemudian entah amalannya copot, entah keimanannya yang copot, kemudian berjumpa dengan seorang wanita dari agama lain, akhirnya menikah dengan agama yang lain. Belum juga dinikmati ya, perempuannya, dia sudah jatuh meninggal. Jadi meninggal dalam keadaan kafir, padahal hidup bersama Rasul. Ya, jadi ini juga belum pasti kita apakah istiqomah atau tidak. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan saya adalah saya tadi yang sudah saya ceritakan tadi, bagaimana pecahnya ruh kita, bagaimana ruh bisa ambil bagian dari kepentingan zohir tadi. Ruh yang tadinya menjadi makmur, menjadi makmum, menjadi pengikut, tiba-tiba ruh itu bangun dan ambil bagian menjadi pemimpin dalam diri kita.
Si Zohir yang tadinya memimpin, yang tadinya menjadi kuat, yang tadinya menjadi dikjaya, tiba-tiba dikalahkan untuk mundur sedikit satu step ke belakang dan dia akhirnya menjadi penasehat saja di belakang. Jadi si Zohir ini akhirnya dia di belakang, dia menjadi penasihat, bukan dibuang, dia menjadi penasehat di belakang. Yang ambil keputusan ini menjadi imam, menjadi amir dalam diri saya sekarang adalah kepentingan ruh. Nah ini belajar bagaimana memasukkan ini. Nah ini masuk ke dalam bagaimana kita masuk dalam amalan-amalan yang nilainya ratusan ribu lumens. Masuk ke dalam amalan-amalan yang nilainya ratusan ribu watt sebagai makanan ruh tadi. Apa yang jumlahnya nilainya besar? Itu banyak disebutkan. Pahala-pahala besar di dalam hadis-hadis itu banyak sekali. Ya. Tadi sholat satu kalau di rumah, kalau di masjid 25 atau 27. Udah beda harganya. Kalau taruhlah dalam watt ya, kita hitung dalam watt. Kalau sendirian di rumah 100 watt. Berangkat ke masjid 2500 watt atau 2700 watt. Milih mana? Di masjid. Masjid jelas 2500 watt, 2700 watt. Ada lagi yang lebih besar lagi. Berangkat ke Masjid Nabawi itu 50.000 watt. Masya Allah. 50.000 watt ya. Jadi di sendirian di rumah 100, di sini 2.700, di sana 50.000 kali berarti berapa kata? 50.000 kali 100. 500.000 watt di sana. 500.000 kali 10. 500.000. 5 juta watt. 5 juta watt kan itu teh. Masya Allah. Ya. Ada lagi lebih besar lagi ke Masjidil Haram. Itu nilainya 100.000. Berarti kalau 100.000 kali 100 berarti sekitar 10 juta watt. Ada yang lebih gede mau nggak? Apa tuh? Berangkat huruf fisabilillah. Masya Allah. Nilainya 700.000 kali. Di Masjidil Haram 100.000. Masjid Nabawi 50.000. Di Masjidil Aqsa 10.000 kalau nggak salah, saya lupa. Tapi huruf fisabilillah 700.000. Masya Allah. Beda wattnya kan? Jelas. Jadi kalau tadi dihitung 27 berangkat ke Madinah 50.000, berangkat ke Mekah 500.000, berangkat ke Palestina Masjidil Aqsa cuman berapa tadi teh? 10.000, yang ini 700.000. Jauh beda kan? Nah inilah amalan-amalan yang jumlahnya nilainya besar. Ya. Dengan nilai-nilai amalan yang nilainya besar ini, maka kita makan cahaya yang luar biasa. Ruh yang tadinya lemah, ruh yang tadinya cuma jadi makmur, ruh yang tadinya cuma dikebiri oleh keinginan zohir, maka dia makan dengan ribuan lumens, ribuan watt, puluhan ribuan, detik per detiknya. Ya, masuk dalam amalan taklim, masuk dalam holaqah Quran, masuk dalam zikir pagi dan petang, masuk dalam amalan salat malam. Ya, nilainya semua 700.000. Maka 72 jam itu seperti makan satu gardu buat satu negara. Allah. Kabayang tuh listriknya segede kumaha, gardu hiji gardu yang kita makan ini, makan apa namanya? Makan apa namanya teh? Itu apa namanya? Jatiluhur. Listriknya berapa tuh Jatiluhur? Listriknya berapa watt ya? Berapa puluh ribu watt ya per detiknya ya. Berarti 3 hari seperti makan Jatiluhur, bray langsung car. Inilah ya, inilah nilai-nilai amalan yang kenapa kita ditawari oleh Nabi kita. Ini nilainya besar, ambil ini nilainya besar. Tapi itu semua nggak bisa didapat tanpa keikhlasan yang lurus hanya kepada Allah. Karena yang memberi kuasa atas berapa ribu watt itu Allah, bukan kita. Kita hanya buat masuk ke dalam amalan yang tinggi nilainya, kita luruskan niat, saya ingin Allah. Maka ribuan watt itu datang seperti hujan badai. Ya, saya alhamdulillah dengan berangkat 3 harian, saya istiqomahkan. Setelah terasa bagaimana nikmatnya makan puluhan ratusan ribu
jutaan watt ini, ya, saya masuk dalam amal-amal ini, saya berusaha istiqomah, saya berusaha menikmatinya. Ya. Saya ajak juga istri saya ajak anak-anak saya. Ya. Istri saya alhamdulillah, istri saya sekarang mudah amal agama. Istri saya selalu menikmati amal agama. Istri saya dulu yang malas-malas sholat, malas baca Quran. Sekarang istiqomah. Setiap habis sholat subuh, dia nggak mengerjakan yang lain, dia hanya buka Quran, dia hanya taklim rumah. Beres jam 9, dia baru masak, baru mengerjakan yang lain. Begitu setiap hari. Dia selalu zikir pagi dan selalu zikir petang. Setelah selesai tahajud, dia pasti berzikir. Nanti zikir lagi habis asar. Begitu saja istri saya. Dia nikmat dalam masuk amalan agama. Apa akibatnya buat suaminya? Ketika istri menjadi solehah, istri akhirnya berdekatan dengan Allah. Akhirnya istri menjadi istri yang solehah dan kobul doanya. Ngenahin tuh bukan pemajikan kobul. Tinggal laporan, Bu, besok mesti bayar sih, gak punya duit nih. Nanti malam minta sama Allah ya. Iya mak. Dia sholat tengah malam, tangannya tengadah. Ya Allah, suami saya itu udah nyari duit, tapi gak punya duit. Ini mesti bayar listrik 700.000 hari ini. Ya Allah tolong, ya Allah suami saya kasihan. Datang duitnya dengan mudah, wujudkan oleh Allah. Ya. Ngenahin tuh soleh teh, ngenahin pisan, ngenahin amal agama teh ngenahin. Tidak perlu panas-panasan nyari duit atau kan dan sebagainya. Datang yang antar duit 700.000, nih bayar listrik. Enakan tuh. Enakan. Coba kalau nggak punya istri solehah, kita mesti nyalain motor dulu, bikin nama ngelis. Si iya boga duit jigana, si iya boga duit jigana, si iya boga duit. Karek jigana, belum pasti ya. Jigana. Wow, datang berharap nggak dikasih, datang berharap nggak dikasih. Pulang jam 5 sore, anggar liur. Tahu-tahu tiba-tiba petugas PL datang, diputus aja listrik teh. Poek wes sabutingan, ripuh. Tapi kalau punya istri solehah, tinggal angkat tangan, setelah selesai amal dia minta pada Allah, maka menjadi wujud. Ngenahin ya. Jadi terus terang sejujurnya saya ini memang belajar dari 3 harian. 3 hari ini membuat saya jatuh cinta kepada Allah dan Rasul ya. 3 hari ini membuat saya tergila-gila kepada agama saya. Apa yang terjadi dengan setelah tergila-gila? Maka kita akan suka menerima surat cinta dari apa yang kita gilai. Apa surat cinta dari Allah? Al-Quran. Dulu menilai Al-Quran teh, ini hareudang, hoream weh. Setelah jatuh cinta, maka ketemu Al-Quran itu, indah. Padahal waktu pertama saya bisa 3 harian itu yang cuma bisa baca 4 kul saja. Qul ya ayyuhal kafirun. Tadi qul huwallahu ahad. Tadi qul a'udzu birabbil falaq itu lagi. Qul a'udzu birabbin nas itu lagi. Tapi dari surat cinta itu aja bahagianya luar biasa. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Sampai digegepan tiang masjid teh digegepan ku saya. Kayaknya kalau berharap pada Allah somad itu kayaknya harus begini nih. Saya bayangkan tiang itu bergantung kepada Allah. Kieu gegepan tiang jeung nu gelo. Kenapa bisa seperti itu? Karena jatuh cinta. Begitu juga jatuh cinta kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasul. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul? Sunnah-sunnah, hadis-hadis. Macam hadis, macam berita tentang sunnah-sunnah teh bahagia sekali. Urang kudu amal. Seperti kita dulu dengar kabar tentang Mick Jagger. Kan jatuh cinta pada Mick Jagger, bala idolana kan. Maka apa yang dipakai oleh Mick Jagger kita pakai. Katanya Mick Jagger pakai celana senam, ikutin pakai celana senam. Katanya Mick Jagger itu main musik pagi-pagi 8 jam. Main musik 8 jam sehari. Karena kita jatuh cinta. Ketika jatuh cinta digeser kepada jatuh cinta kepada Rasul, maka kita akan suka kepada amal-amal apa yang dikerjakan oleh Rasul. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasul. Ya. Apalagi berikutnya jatuh cinta. Jatuh cinta ini satu lagi adalah kita akan suka ketemu dengan tempatnya orang yang kita jatuh cintai. Saya jatuh cinta kepada perempuan paling cantik di Jakarta. Saya cari alamatnya. Saya datang poe ngapel jeung nu gelo. Betul enggak? Datang ngapel deui. Nah, ketika jatuh cinta kepada agama, kita tahu tempat yang paling disukai Allah adalah masjid.
maka kita akan betah tinggal di masjid. Maka kita selalu ingin itikaf di masjid. Kita akan selalu bernyaman tidur-tiduran di karpet masjid, zikir, doa dan sebagainya. Suka sekali. Akan suka ngapel. Yang keempat, setelah jatuh cinta, kita akan suka kepada apa yang berhubungan dengan apa-apa yang jadi ahlinya. Waktu saya jatuh cinta kepada perempuan teman SMA, saya cari ahli cinta menurut saya. Saya temui paman saya yang pacaran 10 tahun, kemudian beranak pinak. Jadi saya anggap paman saya ini sukses. Dia pacaran 10 tahun, dia kawin dengan perempuan yang sama, tidak pernah selingkuh. Dia punya anak dan akhirnya bercucu-cucu pinak. Saya anggap ini orang sukses berkeluarga. Maka ketika saya jatuh cinta kepada perempuan teman SMA saya temui paman saya. Mang, apa triknya, apa tipsnya untuk bisa nikah dengan perempuan yang engkau pacari 10 tahun? Suka. Datang lagi besoknya. Mang, baheula pernah pasea teh jeung kabogoh pernah, kumbang anggeus keunana. Datang lagi besoknya. Mang, baheula pernah tuh. Kolotna tidak setuju, kumaha carana ageh kolotna setuju. Tanya lagi, semua persoalan menyangkut percintaan itu akan kita tanyakan kepada orang yang kita anggap ahli cinta. Maka ketika jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, jatuh cinta kepada agama ini, maka kita akan bahagia ketemu dengan ulama dan ustadz. Baheula waktu saya zaman goblok, digupayan ke ustadz teh, Kang kadieu hayu sholat, kabur saya. Sekarang gak perlu ditanya, gak perlu digupayan, saya datengin. Assalamualaikum Ustaz. Wah, ngobrol jeung Ustaz teh atuh. Ketemu sama ulama, bahagia. Nanya ke ulama, segala ditanyakeun. Karena kita anggap inilah ahlinya. Kebayang? Nah, itulah jatuh cinta, ya. Maka belajarlah masuk dalam amal-amal yang membuat kita akhirnya jatuh cinta. Kumaha carana? Nah, itu yang saya alami tadi. Saya jatuh cinta setelah saya berangkat 3 harian. Ya, kebayang ya? Kebayang. Nah, gitu kurang lebih. Ada lagi pertanyaan enggak? Ada, masih ada. Ceritain dong, Kang, pertama kali hijrah. Itu tadi. Oh, itu tadi. Iya, jatuh cinta. Jatuh cintanya. Ya, saya pertama hijrah, saya ikut 3 harian, saya jatuh cinta. Allah. Setelah jatuh cinta apa yang terjadi? Saya akhirnya timbul petualangan dengan kecintaan itu. Ya. Kalau orang punya pengalaman jatuh cinta, pasti akan punya pengalaman juga kecintaan. Contohnya gini, dulu ngapel ke perempuan, ya. Kemudian pengalaman kehujanan, pengalaman ngutang, ya. Pengalaman dapat ciuman pertama, dapat pelukan pertama dari kabogoh. Atuh tuh, atuh itu teh sama, ya. Ketika kita berjumpa dengan agama ini, kita ketemu dengan pelukan Allah, kita ketemu dengan kehebatan pertolongan Allah. Kita ketemu dengan rasa cinta yang sangat hebat. Kita ketemu dengan pertolongan-pertolongan yang sifatnya goibiyah. Kita ketemu dengan pertolongan-pertolongan sifatnya nusratullah. Itu sesuatu yang memang gak bisa diterjemahkan. Kebahagiaan itu tak ternilai. Makanya saya selalu bilang bahwa kebahagiaan, kenikmatan itu hanya ada di dalam agama. Saya sudah pernah merasakan kenikmatan yang lain. Saya pernah kencan dengan perempuan seperti A, B, C, D. Saya pernah menikmati kendaraan motor yang hebat dari cc kecil 50 cc sampai motor 1100 cc. Saya pernah menikmati mobil dengan kecepatan yang hanya jalan-jalan kota, kecepatan 25 km per jam sampai yang 240 km per jam. Saya pernah menikmati tabungan yang tidak ada angkanya, kosong sampai angka yang besar. Semua itu saya pernah nikmati. Dan gak pernah ada kenikmatan terhebat kecuali hidup dalam agamanya Allah. Allah. Betul, itu asli. Itu bukan perkara bohong itu. Jadi banyak orang mencari nikmat-nikmat di tempat yang lain. Padahal nikmat tertinggi itu hanya hidup dalam agama dan dalam pengampunan Allah. Itu nikmat yang tak terbatas. Makanya kita bisa duduk dalam sholat-sholat malam, menangis terseduh-seduh dalam kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat bercurah-curah kepada beliau, amin. Ya, para sahabat dan kepada tabi'in.
sampai kepada ulama-ulama, sampai juga ke kita dan sampai ke anak cucu kita mudah-mudahan. Amin, amin. Amin. Gimana kalau misalkan kita lanjut dengan lagu lagi? Soalnya penasaran, masih kangen. Dulu. Siap. Nanti ada pemain bass nih. Pemain bass ini dia adalah salah satu penanggung jawab Mas Duroh. Jadi beliau ini sangat paham tentang bagaimana hidup amal dalam rumah tangga. Bagaimana hidup amal dalam istri-istri kita. Ya. Nanti beliau akan banyak cerita. Ya. Kalau saya kan pengalaman pribadi kalau senang-senangnya ya. Kalau beliau sudah banyak melanglang buana, bagaimana istri-istri ini masuk ke dalam agama dan istri-istri kita menjadi wali-waliullah. Kebayang nggak? Punya seorang istri waliullah. Setiap doanya, ya Allah, baru angkat tangan, kobul. Baru gini, kobul. Baru gini, kobul. Kadang-kadang belum angkat tangan, baru dalam hati, ya Allah suami saya karunia. Datang pertolongan Allah. Betapa nikmatnya punya istri-istri yang waliullah. Ya, nanti beliau ceritakan bagaimana tips-tipsnya agar wanita-wanita kita menjadi wali-waliullah. Ya, gimana? Siap? Ya, insya Allah. Satu lagu. Siap. Oh lagi mam ya, lagi toam, santai ya, santai. Satu. Iya. Hah? Boleh. Satu lagu santai. Yang ini tentang lagu yang dibuat ketika manusia hampa pada satu titik hampa. Zohir. Pengharapannya hilang, hanya Allah. Cita-citanya hilang, hanya Allah. Sampai rasa takutnya pun hilang, hanya takut pada Allah. Ya, ini titik terhebat sebetulnya. Titik terhebat manusia. Ketika dia ingin bersinggungan dengan yang maha kuasa, maka dia harus merasa sangat tidak kuasa. Ketika dia berjumpa dengan yang maha kaya, dia harus merasa sangat maha miskin. Ketika berjumpa dengan yang maha pandai, maka dia harus merasa maha bodoh. Ketika berjumpa dengan yang maha adil, maha merasa zolim. Maka ini akan menjadi perjumpaan yang tak bernilai rasanya. Ini judul lagu ini. Kami 7. Siap. Pap, minjem HP Pap. Liriknya anak lupa abis ini. Siap. Saya lagi. Keluar. Tentang lalai, tentang lupa, tentang salah, khilaf hamba, tentang maaf, tentang taubat, tentang permohonan ampun dosa. Saat hati kami kecut sujud tarik rasa takut hanya maaf kami banyak dari rahmat-Mu
kami harap. Ampunilah dosa-dosa, terimalah tobat hamba. Tiada lagi kami mau, hanya ridho-Mu kami tuju. Tentang zalim lupa selalu, tak mengingat keagungan-Mu. Tentang maaf, tentang tobat, tentang permohonan ampun dosa. Saat hati kami kecut sujud dari rasa takut, hanya maaf kami panjat dari rahmat-Mu. Kami harap ampunilah dosa-dosa, terimalah tobat hamba. Tiada lagi kami mau, hanya ridho-Mu kami tuju. Hanya ridho-Mu kami tuju. Hanya ridho-Mu kami tuju. Apa berikutnya? Siap Kang? Ada apa lagi? Lagunya Masya Allah. Nuhun. Sangat apa ya? Hati itu memang benar-benar mengerti gitu apa tentang lagunya. Selanjutnya Kiki pengen nanya dong. Nah ini dia. Katanya Kang Ali. Ada geng motor. Ya ini perkara Mas Duroh ya. Iya. Perkara Mas Duroh. Mas Duroh itu hati-hati ya kalau pemain band masuk mikirnya Mas Dur mikirnya kotor ya. Mas Dur gitu kan. Dengan sesuatu yang basi biasanya berhubungannya. Ya ini bukan berhubungan dengan yang basi ya. Tapi Mas Duroh ini perkara wanita. Perkara wanita hidup dalam agama. Wanita-wanita ini adalah pasangan-pasangan kita ya. Yang sudah kita pilih ya, yang sudah Allah berikan dan akhirnya menjadi pasangan yang melahirkan keturunan-keturunan. Kalau aliyah-aliyah kita hebat, maka kita juga hidup dalam agama yang hebat dan kemudian akan melahirkan putra-putra yang hebat. Tapi kalau kita oblen, pamajikan oblen, wayana we meunang budak-budak nu baong nu lieur. Meunang budak nu baong nu nyieun masalah, nu gelut wae dan sebagainya. Jangan nyalahin anak-anak. Jangan-jangan kesalahan saya dan kesalahan istri saya. Nah ini kita ngobrol sekarang banyak tentang itu. Dengan tepuk tangan yang keras buat Alibas. Mangga, Kakang. Silakan diceritakan kisah-kisahnya. Mudah-mudahan kisah dari Akang bisa menjadi habab hidayah.
Di kontrak mah nggak ada begini, main bass doang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli. Jadi kita ini pakai logika aja dulu, Pak. Sekarang kan ini wanita ini kan sudah lebih banyak dari laki-laki, Pak. Lebih banyak di Indonesia aja sekarang ini kurang lebih perbandingan laki-laki dan perempuan ini kan 1:3 katanya. Nah, ini bukan perkara masalah kita jadi poligami, bukan, Pak. Bukan ke sana itu maksudnya. Nah, kalau wanita lebih banyak dari laki-laki, nah ini otomatis anak-anak juga kan pasti lebih banyak dari wanita nih. Nah, ini kalau misalkan wanita-wanita ini di rumah, nah dia ini mengajarkan agama sama anak-anaknya, maka anak-anaknya ini dia keluar rumah ini akan jadi anak-anak yang mudah mengamalkan agama. Tapi kalau misalkan nih wanita ini dia di rumah nggak mengajarkan agama, nah maka yang keluar dari rumah-rumah si wanita ini orang-orang anak-anak yang susah amalkan agama. Dan ini sudah banyak buktinya, Pak. Jadi kemarin saya ada perjalanan silaturahmi ke Bogor. Jadi di sana itu, Pak, sinyal handphone nggak masuk. Sinyal handphone nggak masuk, bahkan sampai 3 tahun kemarin itu kalau mau nonton TV itu harus pakai parabola. Bahkan di sana ini orang-orang nggak tahu siapa itu Yuki Pasben nih. Waktu Kang Yuki datang ke sana, orang-orang bilang, oh ini ada artis dari Bandung datang katanya. Siapa namanya? Yuki. Oh, main di sinetron apa katanya? Nggak ada yang tahu itu, nggak ada yang tahu siapa itu Yuki Pasben. Lagi silaturahmi, orangnya lagi sibuk. Tiba-tiba, udah, ya saya tahulah, pasti ke masjid ya. Insya Allah nanti ke sana. Yuki Pasben, Pak, dimarahin, Pak. Ngeganggu kerjaannya katanya. Sama begitu, Bapak Adin yang mulia. Jadi itu kampung tuh steril. Madrasah-madrasah banyak. Di sana itu orang-orang ke masjid juga banyak. Nah, tapi yang jadi keanehan itu, Pak, berapa bulan kemarin itu masih ramai itu kemarin di kampung itu. Jadi anak-anak perempuan yang dulunya itu sudah hafal katanya sekitar 5 juz, dari kecilnya ngaji, dia pergi ke kota, pas pulang ini bawa anak nggak jelas siapa bapaknya. Nah, ini Bapak ini mulai ini bukti bahwa sebenarnya ini bukan masalah keturunannya, bukan masalah tempat tinggalnya, tapi masalahnya ini agama tuh ada nggak dalam dirinya gitu. Jadi kayak gini Bapak ini mulai ini kan coba kita pikir logika lagi, Pak. Waktu dulu tahun 80-an akhir mau ke 90, waktu RCTI pertama ada nih. RCTI pertama ada itu kan banyak iklan. Ada iklan ini itu segala macam. Ada yang paling mengena itu kan iklan Rinso. Nah, iklan Rinso ini, Pak. Motonya ini kan slogannya tuh Rinso membersihkan paling bersih. Karena setiap hari diputer di RCTI. Jadi dari Sabang sampai Merauke, ibu-ibu itu tahu kalau Rinso ini sabun yang membersihkan paling bersih. Jadi kalau nggak pakai Rinso, serasa nggak nyuci. Jadi semua ibu-ibu pakai Rinso. Padahal sampai akhirnya namanya ada Omo Biru, ada Wings, beli Rinso, padahal Omo Biru. Sama ketika itu kayak Aqua, kayak Odol. Kenapa? Karena sering diiklankan. Akhirnya jadi masuk ada keyakinan. Nah, agama ini, Pak, ini nggak pernah diiklanin. Kalau misalkan kita ngomong kayak gitu, kalau misalkan kita bicara ngerti, Pak, atau bicara kita tahu masalah ilmu nih, orang-orang ini kan semua tahu, Pak, kalau sholat wajib ini ya wajib, sholat fardu ini wajib. Kalau dilakukan ini dapat pahala, nggak dilakukan dapat dosa. Semua orang tahu. Tapi kenapa masih banyak orang nggak sholat? Apa mereka ini nggak takut neraka? Apa mereka ini nggak ada ilmu? Ini kan nggak mungkin kalau nggak ada ilmu. Berarti rasa keyakinan ini nggak ada. Padahal kalau kita pikir-pikir, Pak, ini sebentar lagi ini dunia yang kita anggap hari-hari jadi nyata hari-hari ini. Wah, kalau kita lapar kerasa laparnya. Kalau kita haus kerasa hausnya. Seolah-olah kayak nyata. Tapi sebentar lagi ini bakal jadi cerita. Akhirat yang katanya ini bakal jadi nyata. Jadi kita nggak usah ngomongin dulu surga, nggak usah ngomongin neraka dan segala macam. Yang paling dekat aja, kubur saja. Nah, kubur kita ini kira-kira bakal jadi apa? Kita tahu nggak? Orang yang hari-hari sholat belum tentu kuburnya enak. Apalagi orang yang nggak sholat. Nah gini maka sekalian. Jadi kita ini sekarang, Pak, kita ini sudah banyak orang Islam. Tapi kita ini masih menganut paham-paham masyarakat jahiliyah ketika di Mekah waktu itu. Dulu kan ini kan wanita ini, Pak, di zaman jahiliyah di Mekah. Jadi mereka ini jadi komoditi. Jadi mereka ini cuma jadi apa?
cuma jadi tropi itu apa yang bisa dipamer-pamerkan, yang cuman biar nih saya punya istri yang cantik ini, saya punya istri yang melahirkan anak yang gagah misalnya. Dibanggakan itunya aja. Kalau saya pikir-pikir sekarang apa bedanya sama kalau kita punya anjing piaraan gitu ya Pak? Anjing piaraan itu kan kalau orang-orang di kota Pak, tiap bulan ke salon, kalau sakit ke dokter, butuh apa dikasih ini, makannya dikasih yang enak, dipamer-pamerin ke orang nih anjing saya anjing yang bagus, anjing ras, bulunya bagus ini segala macam. Apa bedanya kalau kita ini bawa istri kita cuma buat ngeliatin itunya Pak? Betapa zolimnya laki-laki zaman sekarang. Ngeliatin istrinya tuh tinggal lihat pemajikan orang, gelis. Tah tinggali pemajikan orang bohai, tinggali pemajikan orang buukna halus. Cuma dilihatin itunya aja Pak. Apa bedanya dengan kita bawa masalah piaraan-piaraan? Gak ada. Jadi jangankan orang-orang di luar Islam, orang-orang Islam aja Pak masih menganut paham-paham seperti ini. Nah maka Bapak adik sekalian, kita ini kan sebagai laki-laki, kita sebagai laki-laki, mau kita belum nikah, kita ada ibu. Kalau kita sudah menikah, ada istri, mungkin ada anak perempuan. Nah kalau ada 4 orang perempuan ini, Pak, istri kita, ibu kita, kakak atau adik perempuan, anak perempuan. Nah mereka ini amal agama dengan baik. Nah maka ini mereka ini meskipun kita ini sudah hampir terjatuh ke jurang neraka, mereka akan menarik kita ke surga. Tapi kalau kita sudah mau masuk ke surga, sudah 1 langkah lagi mau masuk surga, dari 1 di antara 4 orang ini masuk neraka, kita bisa ikut dalam neraka. Nah sekarang ini kan orang-orang kalau ngedengar pembicaraan kayak gini tuh, wah gak gitu-gitu banget kayaknya. Kayak dongeng aja. Sekarang bapak-bapak sekarang dengar nih, udah pulang ke rumah lupa lagi. Biasa ya. Karena gak kerasa. Karena nanti Bapak Arin yang mulia ini, kita ini kan kalau manusia ini kan dalam 1 hari ini, waktu tidurnya tuh 6 sampai 8 jam. Ada yang misalkan yang hebat-hebat, misalkan amalan malamnya hebat 4 jam misalkan. Tapi siang pun juga tidur setengah sampai 1 jam. Ini setan ini gak pernah tidur Pak. Setan gak pernah tidur. Ketika kita tidur juga Bapak Adin sekalian, ketika kita tidur setan bisikin terus. Apalagi kalau kita tidur ini gak ada wudhu. Kita tidurnya waktu-waktu makruh kayak misalkan habis subuh, habis asar, di antara maghrib sama isya. Ini setan itu membisikkan Pak. Jadi yang kita ingat ini ketika bangun bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ingat, aduh beras sudah mau habis. Aduh token sebentar lagi habis. Aduh ini. Akhirnya Pak, ketika kita bangun ini kita sibuk memikirkan yang nanti suatu saat bakal kita tinggalkan. Nah kalau kita nggak punya istri yang baik Pak, seperti Kang Yuki tadi ya, seperti Kang Yuki bilang tadi nggak punya istri yang baik yang mengingatkan kita pada amal-amal agama. Sekarang kan istri sekarang ini kan lebih khawatir kalau suaminya dia nggak kerja, banyak diam di rumah, nggak punya penghasilan, khawatir. Tapi jarang sekarang ini istri yang khawatir suaminya ini sholatnya sudah mulai masbuk, bacaan Al-Qur'annya sudah mulai malas-malasan, ke masjidnya sudah mulai malas. Jarang wanita yang khawatir Pak. Teman-teman saya juga Pak. Teman-teman saya ini yang waktu dulu sama-sama main bareng gitu, termasuk ada di situ Kang Bagas gitu. Kang Bagas ini waktu main dulu kita nggak pikiran, wah pokoknya mah cari, kalau buat menikah ini nggak ada pikiran gimana-gimana. Ngapain harus nikah katanya, perempuan banyak katanya. Kalau misalkan kita nikah kan cuma terpaku pada satu aja gitu, pikiran begitu dulu gitu. Tapi sekarang Bapak Adin sekalian, masalah ini ketika saya mendengar ini apa, menikah ini salah satu sunnah Nabi gitu. Kalau orang yang tidak menikah berarti dia tidak mengikuti sunnah Nabi. Wah ini bahaya ini. Nah kalau istri yang ngerti, ketika dia menjadi seorang istri, dia akan melihat suaminya ini hari-harinya gimana. Dia akan mengabsen. Kalau misalkan ini kayak misalkan waktu dulu ini Pak, pertama kali saya ikut dalam jemaah ini sama istri saya. Jadi pertama kali keluar ada istikaf 3 hari, jadi istri-istri itu dalam rumah, laki-lakinya di masjid. Jadi ketika pulang tuh istrinya nanya, kalau misalkan saya ini mau bikin amalan, berarti saya harus nanya kamu katanya. Iya katanya, kalau misalkan bisa. Jadi semenjak itu Pak, dia mau puasa tanya dulu. Dia kalau ketika saya di rumah, kalau siap mau sholat sunnah, sholat duha, tahajud segala macam, dia nanya dulu, boleh nggak saya sholat dulu? Sampai akhirnya Pak, ketika saya ini nggak sengaja Pak, saya lagi waktu itu benerin lampu, butuh obeng, manggil istri saya lagi sholatnya dibatalkan. Ini kan sebenarnya kalau misalkan buat perempuan-perempuan yang nggak ngerti itu dia nih biasa-biasa, sholat mah terus aja, sholat apa sih, panggil-panggil itu. Padahal ketika dia ini dalam keadaan dipanggil sama suami, sholat sunnah ini jadi nomor sekian. Nah kalau istri yang paham tuh sholatnya langsung dibatalkan.
Dia ketika tidur dia bakal nanya, mau nggak? Kalau misalkan nggak mau, saya mau tidur. Jadi istri yang baik, istri yang soleha ini, ketika dia berdandan di dalam rumah saja. Jadi di luar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Kalau sekarang kan ya masa Allah ya Pak ya. Saya dengar teman-teman saya gitu sudah 5 tahun, 6 tahun pernikahan, udah mulai jenuh katanya. Udah mulai main ke karaoke, udah mulai ke sini ke situ segala macam. Kan di rumah kan ada istri, kenapa kok nggak betah di rumah? Istri saya gitu katanya. Saya pulang ke rumah cuma pakai daster, kadang-kadang bawa ketek, segala macam. Ini istri, karena kenapa Pak? Bukan salah istrinya. Istri ini, wanita ini cerminan amal agama suaminya Pak. Jadi kalau misalkan istri kita mulai lemah baca Al-Quran, mulai masbuk segala macam, nah ini salahkan pada diri kita. Salahkan diri kita. Istri kita ini amalan kita tercermin dalam istri. Jadi kalau misalkan istri kita sudah mulai ini apa segala macam, ada teman saya nih, teman saya datang nanya bareng, saya pengen ketemu Ustadz kan, pengen ketemu. Ini saya sudah berapa kali saya keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan, istri saya nggak mau aja pakai cadar katanya, nggak mau aja pakai cadar. Akhirnya diantarin ke satu Ustadz, kasih keluh resah segala macam, terus tanya, maaf Kang, Akang ini masih pakai media sosial nggak katanya? Oh masih. Akang ini masih suka apa? Kalau di kerja masih suka ke mall dan lain sebagainya. Ya masih. Oh berarti ini masalahnya bukan di istri bapak, bukan di istri kakang. Kenapa istri kakang ini nggak pingin tutup aurat dengan sempurna? Berarti akang ini matanya masih jelalatan katanya. Jadi istri kita ini cerminan kita semua. Istri kita, adik, kakak perempuan yang dia belum nikah, anak perempuan kita, ini cerminan kita semua. Jadi kita nggak ada keberhakan kita ini untuk memarahi istri, kecuali kalau dia melakukan kesalahan yang melanggar syariat agama. Nggak ada keberkahan sedikit pun, nggak ada keberhakan kita ini memarahi lah gitu. Kalau dia nggak mau sholat apa segala macam, nggak berhak kita. Kenapa? Karena ini pasti cerminan daripada amal kita. Jadi kalau istri kita sudah mulai malas-malasan sholat, berarti kita lihat, berarti saya juga ini sholatnya harus lebih rajin lagi. Tadinya datang pas azan, berarti sebelum azan harus datang. Kalau istri kita tadinya bacaan Qur'annya 1 juz, sekarang udah mulai jadi 1 ain, 2 ain. Berarti kita harus tingkatkan bacaan Al-Qur'annya. Tahajud istri kita mulai malas, berarti kita tambah lagi rakaat tahajudnya. Jadi nggak ada keberhakan seorang laki-laki ini memarahi istrinya. Karena apa? Karena Bapak Hadirin sekalian, karena Allah ini sudah menghargai wanita begitu luar biasa. Di Al-Qur'an ini kan ada surat namanya An-Nisa, wanita, perempuan. Nggak ada itu namanya surat Ar-Rijal tuh nggak ada. Ar-Rijal laki-laki nggak ada. Kalau nama Nabi beda lagi cerita, surat Yusuf, Ibrahim, Muhammad dan lain sebagainya. Tapi kalau wanita secara general Allah ini sudah memuliakan mereka. Jadi betapa zolimnya kita sebagai laki-laki, kalau kita ini nggak ajarkan agama sama istri kita. Nah soalnya gini Pak, ini ada cerita lagi, ada cerita yang nanti bakal jadi nyata. Nanti di akhirat ini Pak, di padang mahsyar setelah dikubur nih kan ya, kita semua tahu ketika dikubur nanti dunia kiamat, nanti semua dibangkitkan semuanya. Sudah dibangkitkan semuanya Pak, maka semua huru hara terjadi, maka nih seorang suami akan mencari istrinya, ketemu nih istrinya. Wah istriku, apakah kamu ingat aku suami kamu katanya. Istrinya bilang, iya betul saya ingat engkau katanya. Diceritakan kebaikan suaminya waktu di dunia nih, diceritain. Waktu dulu di dunia kamu beri saya rumah, kamu beri saya pakaian, beri saya perhiasan ini itu dan lain sebagainya. Udah pokoknya kebaikan suami dikasih tahu aja. Kebaikannya tuh benar-benar ditumpahkan semuanya. Nah ketika selesai kebaikannya disebutkan, maka suami bilang, istriku, kebaikan dariku ini sudah engkau akui. Nah maka aku ingin minta satu saja kebaikan dari kamu di hari ini untuk menyelamatkan diriku katanya. Nah si istrinya bilang gimana? Nggak bisa katanya. Saya aja nggak tahu saya selamat atau enggak. Akhirnya suaminya bilang, katanya tadi sudah mengakui kebaikan saya katanya. Rumah, pakaian apa segala macam. Tiba-tiba istrinya ngomong, terus mana Pak? Mana kebaikan-kebaikan yang saya sebutkan tadi yang sekarang masih ada katanya. Rumah di sini nggak ada, perhiasan nggak ada, bahkan kita dibangkitkan kan semuanya telanjang Pak. Pakaian juga nggak ada. Jadi yang sekarang kita usahakan Pak, rumah ini segala macam, nanti jadi cerita, nggak akan jadi apa-apa. Istri kita tuh nanti nggak akan menuntut, istri ini nggak ada yang nuntut, nggak akan ada yang nuntut. Kenapa ketika di dunia bapak ini kok cuman kita ini rumahnya ngontrak terus sampai mati? Kenapa kok bajunya second terus? Kenapa perhiasan imitasi terus? Nggak akan ada yang nuntut gitu Pak. Nanti semua istri, semua wanita akan menuntut, kenapa kamu sebagai suami tidak ajarkan saya agama?
Kalau kita sekarang gagal usaha dunia, kita gagal usaha dunia Pak, habis-habisan semua rugi dan lain sebagainya. Ini masih ada kemungkinan untuk kita selamat, ada Pak. Bisa pinjam teman, kalau ada aset bisa jual dulu ini itu dan lain sebagainya. Bisa bangkit lagi, bisa di dunia. Tapi kalau kita sudah rugi di akhirat Pak, nggak ada tempat buat kembali. Hari pertama dikubur Bapak Hadirin sekalian, ini hari bakal semua kita ini calon-calon orang yang menyesal Pak. Mau yang 4 bulan tiap tahun, mau yang tiap hari sholat 100 rakaat, semuanya menyesal Pak. Kita semua bakal menyesal, pasti dan pasti akan menyesal. Tapi kita kan bisa meminimalisir supaya penyesalannya nggak terlalu banyak. Supaya nggak terlalu banyak. Orang lagi di masjid aja Pak, dia ini banyak pikir dunia. Gimana orang yang di luar masjid? Orang yang hari-hari Pak, kayak saya ini, saudara-saudara teman-teman kuliah ini kan bilangnya, wah kamu mah hebat katanya. Oh hebat, antumnya hebat katanya. Sudah bisa apa meninggalkan dunia? Enggak Pak, tetap aja waktu token menjerit mah hati juga ikut menjerit. Tetap Pak, orang yang pakai baju kayak gini juga bukan karena dia ini nggak butuh duit, sama semua juga masih butuh uang Pak. Masih butuh uang, masih butuh makan. Kenapa Pak? Karena kita ini masih jauh Pak. Masih jauh, keimanan kita ini masih dengan iman suasana aja. Waktu dulu Bapak ini sekalian, waktu kita masih mungkin beberapa orang dari Bapak, kan kita nggak semuanya langsung soleh dari lahir Pak. Ada yang pernah di jalanan dulu, ada yang pernah ini dulu, itu dulu dan lain sebagainya. Nggak semua soleh dari lahir. Nah kita ini kan merasakan Pak, ketika dulu itu waktu kita bersama-sama nih sama teman-teman, ini solidaritas kan tinggi Pak. Apalagi orang yang biasa di jalan waktu itu, orang biasa di jalan, dunia malam dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada satu bungkus nasi bungkus ini, makanan ini bisa dibagi-bagi berlima. Kenapa? Karena manusia ini sifatnya sosial Pak, punya sifat sosial, makhluk yang sosial, ingin berbagi. Nah sekarang bapak-bapak ini kan Pak ya, bapak-bapak ini sudah kenal agama, sudah merasakan nikmatnya agama. Nah sudahkah kita berbagi kepada saudara-saudara kita Bapak? Jangan sampai nanti Pak, jangan sampai hari-hari kita ke masjid, bolak-balik minimal sehari 5 kali. Ke masjid. Ketika sudah mau masuk surga, tiba-tiba ada tetangga atau teman, atau misalkan orang yang nggak kenal, misalkan ya Allah saya bersaksi nih orang ini orang beriman katanya, tapi dia ini nggak pernah ngajak-ngajak saya katanya, nggak jadi Pak masuk surganya, bahaya Pak. Nah maka Bapak ini sekalian, tidak ada cara lain, nggak ada. Dunia ini sebentar lagi mau tamat, dunia ini sebentar lagi bakal mau tutup, nggak ada cara lain sebelum kita ini balik sama Allah Subhanahu Wa Taala, cuman sama Allah saja Pak. Uang tidak datangkan kebahagiaan, kekuasaan tidak datangkan kebahagiaan, semua nggak akan datangkan kebahagiaan. Kita hari-hari udah tahu Pak, ini kalau orang ini percaya akan harta mendatangkan kebahagiaan, maka dia dikumpulkan bersama Korun. Orang cari pangkat jabatan, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Orang yang percaya kekuasaan mendatangkan kebahagiaan bersama Firaun. Kayak hari-hari sudah Pak, hari-hari kita ini sudah bicarakan. Tapi kenapa itu kok yang dicari-cari itu terus Pak? Yang dicari uang lagi, kekuasaan lagi, pangkat jabatan lagi. Padahal hari-hari sudah kita bicarakan. Nah maka Bapak Adin sekalian, gak ada cara lain sekarang Pak, selain kita betulkan iman daripada diri-diri kita ajak ahli keluarga wanita kita. Ahli keluarga wanita, gimana caranya supaya mereka ini bisa menyokong daripada kita ini memperbaiki diri kita, iman kita, agar nanti berkumpulnya kita dengan ahli keluarga wanita kita bukan hanya di dunia, tapi nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka Bapak Adin yang mulia, mudah-mudahan kita semua ini akan saling bersaksi Pak. Akan saling bersaksi. Saya pun juga datang ke sini nih dadakan gitu, maksudnya nggak ada rencana-rencana gimana, tiba-tiba Kang Yuki kemarin telepon nyuruh ikut, saya ikut ke sini. Ini sekarang saya ngomong kayak gini juga nggak ada rencana, cuman bilangnya kemarin main bass aja, benar, cuman bilang main bass doang. Nah, mudah-mudahan ini apa yang saya bicarakan ini bisa jadi wasilah buat saya nanti menyelamatkan diri saya di akhirat, karena saya juga nggak yakin Pak, saya nggak yakin nanti di akhirat bakal selamat. Mudah-mudahan apa yang saya omongkan ini ada yang masuk ke dalam hati bapak-bapak ada yang amal, itu bisa membantu hisab saya nanti di akhirat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala saksikan daripada diri-diri kita agar kita nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Taskil, langsung taskil. Ya, tuh tawarannya sudah jelas ya. Tawarannya sudah jelas bahwa zaman ini sudah makin berat, sudah makin menggoda-goda. Ya. Semua fasilitas ngajirim sekarang, Android gampang, teleponan ya, tabungan ATM di mana-mana banyak ya. Ketergantungan kita kepada makhluk makin besar. Jalan-jalan tol udah makin jadi, nanti sebentar lagi kita mudah berhubungan dengan kota-kota ya. Kemudian segala fasilitas toko-toko mulai ada di mana-mana ya. Punya duit bisa belanja, bisa banyak dan sebagainya. Tapi untuk
bisa amal ibadah ini butuh iman. Ya. Kita nggak bisa belanja sholat dengan mudah. Kita nggak bisa belanja baca Quran dengan mudah. Kita nggak bisa belanja sholat malam dengan mudah tanpa iman. Tanpa iman yang besar. Ya. Imannya makin gede, maka kita makin kuat dalam amalan-amalan. Begitu juga istri kita, begitu juga anak-anak kita. Ya. Dan usaha atas iman ini sudah ada jelas-jelas, ya, jelas-jelas metodenya. Usaha atas iman ini adalah mujahadah. Usaha atas iman adalah mujahadah dalam antar agama. Usaha atas bagaimana islah, usaha atas bagaimana membangkitkan iman. Ya. Kita tinggalkan perkara-perkara yang membuat kita munafik. Kita tinggalkan perkara-perkara yang membuat kecintaan kita tergantung terlalu berlebihan. Kita tinggalkan ATM di rumah, kita harus tinggalkan pekerjaan sedikit saja. Kita tinggalkan apa-apa yang kita cintai. Biarkan hati kita terbuka hanya pada Allah dan Rasulnya. Ya. Cuma ini cara menyelamatkan kita di akhir zaman. Ya. Kalau enggak kita masuk ke usaha ini, kita akan mudah menjadi orang-orang nifak, orang-orang munafik. Ya. Berkelakuan munafik setiap hari. Keluar rumah bukan minta pada Allah, langsung telepon. Bro, di mana bro? Saya kadinya bronya. Ya, periksa motor bensinnya aya kalem. Periksa ATM, aya duit, ini. Ya. Orang zaman sekarang disebut nifak ini sudah biasa. Ya. Sifat-sifat nifak ini sudah ngajirim dalam kehidupan kita. Bagaimana membuang sifat-sifat nifak ini? Kita harus kembali ke zaman baheula. Ya. Zaman Rasul. Zaman Nabi Isa alaihissalam 0 Masehi, penduduk dunia ini cuma 200 juta saja. Hutan belantara, antar rumah 3-4 kilo, ya. Binatang buas, pabalatak. Ya. Orang zaman itu keluar rumah saja sudah minta tolong pada Allah. Ya Allah, saya akan berkunjung ke Abah. Ini jaraknya 23 kilo. Seberapa? 23, 24 kilo. Ya Allah, tolong adakan Abah di rumahnya. Lempang. Lewung gelepegan. Ya Allah, jangan temukan saya dengan mau. Jangan temukan saya dengan macan. Jangan temukan saya dengan badak. Jangan temukan saya dengan orai. Sampaikan saya selamat sampai rumahnya Abah. Maka dia masuk hutan, kesak, dia lihat cahaya mendung dan sebagainya. Langit mendung. Ya Allah, jangan saya kasih hujan. Kalau hujan saya repot. Maka ketika sampai ke rumah Abah di Panimbang, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ternyata engkau simpan Abah ada di rumahnya. Orang zaman dahulu itu khauf dan rojanya hanya Allah. Maka orang-orang zaman dahulu imannya lebih bagus dari kita. Kita hari ini imannya cacat semua. Keluar rumah ningali ATM heula, ningali WA, bro aya di imah. Bro keur buka duit. Aya duit saya kadinya, duit mah moal kadinya. Gitu. Semua bergantung kepada makhluk hari ini. Kita belajar lagi bagaimana bergantung penuh kepada Allah seperti umat-umat terdahulu. Seperti ajaran Nabi kita. Bagaimana dulu sahabat dikirim ke seluruh dunia tanpa ATM, tanpa perlindungan WA, tanpa perlindungan apalagi, tanpa perlindungan satelit. Dikirim ke seluruh dunia untuk antarkan agama. Apa akibatnya? Semua keterkaitan dengan Allah menjadi sangat sempurna. Bagaimana ketergantungan kepada Allah sangat sempurna. Bagaimana ketakutannya kepada Allah sangat sempurna. Ini usaha atas iman yang sudah dikerjakan oleh para sahabat dulu. Ya, ini gak ada cara lain. Kalau kita diam di rumah saja kita akan ripuh, akan menjadi orang-orang nifak, menjadi orang-orang munafik. Ya, maka ambil usaha atas agama ini. Ya, atas usaha seperti para sahabat dulu. Siap ya? Semua berangkat. Istiqomahkan 3 hari. Jangan tawaran 3 hari dulu, harusnya yang lama dulu. Ulama setahun. Gak layak saya bukan ulama, naskil yang setahun ya. Sekarang anjurannya sudah harus berangkat lagi. Yang sudah setahun pun harus berangkat setahun lagi. Ya. Untuk laki-laki 6 bulan sekarang. 6 bulan tinggalkan rumah. 6 bulan kosongkan markas. Zaman sudah makin repot. Bagaimana supaya kampung kita selamat? Kita keluar dari jalan Allah, kita minta perlindungan pada Allah, kita punya hubungan terjalin dengan Allah dengan sangat hebat dan kuat. Kita minta perlindungan ke kampung kita dilindungi oleh Allah. Coba itu caranya. Kalau kita diam saja kita tidak bisa memberikan perlindungan apapun kepada kampung kita. Ya. Berangkat 4 bulan, ya, berangkat istiqomah yang belum berangkat nih pemuda-pemuda 3 harian, berangkat 3 harian. Insya Allah ya. Ya, berangkat 3 harian jangan tawar-tawar lagi.
Kecuali kalau nggak takut jadi orang munafik, ya mangga aja itu pilihan. Ya. Orang munafik ini orang yang nggak bisa menjawab apapun yang ditanya oleh Allah. Orang munafik itu nggak bisa jawab apapun, ditanya apapun dia nggak bisa jawab, hanya melongo saja. Ini orang-orang munafik, ya. Orang-orang yang sangat merugi di akhirat. Ya. Dia Islam tapi tekakui, cilaka ya cilaka. Maka ambillah perjalanan ini, ambillah perjuangan ini, masuk dalam amal-amal ibadah. Nanti setelah berangkat 3 harian 2 kali untuk laki-laki, 3 hari bulan ini, 3 hari bulan depan. Seperti tawaran Bang Ali tadi. Bawa istrinya berangkat 3 harian juga. Nanti istrinya sudah berangkat 3 kali ya. Maka ambil 10 hari istrinya. Sudah berangkat 10 hari, berangkat 15 hari. Sudah bisa berangkat 15 hari, berangkat 40 hari. 40 hari 2 bulan. Nah, bisa ambil 40 hari, bisa ambil 2 bulan. Maka istri kita pun akan wujud imannya dengan hebat dalam dirinya. Ya, terbebaskan dari sifat-sifat nifaq, terbebaskan dari kemunafikan. Ya. Siap, insya Allah. Tidak tawar-tawar lagi ya. Sekarang tidak ada perlu tawar-tawar lagi, oke? Semua ambil bagian, ya, insya Allah ya. Nanti catat namanya, yang mau berangkat, pemuda-pemuda yang belum berangkat, catat namanya. Bawa kami berangkat segera, Abah, nih ke Abah, ke Amir, Penimbang, ya, atau ke siapapun, para senior-senior silakan. Bawa kami berangkat, Jangan biarkan nifaq terendam dalam hati saya. Jangan biarkan kemunafikan ada dalam diri saya. Bawa saya berangkat. Selamatkan kami semua. Ya, siap insya Allah? Insya Allah ya, itu kali. Satu lagu. Cek. Bagus yang mana? Bagus ini. Ingatlah kawan, kita pernah saling memimpikan, berlari-lari untuk wujudkan kenyataan, lewati segala keterasingan, lalui jalan sempit yang tak pernah bertuan. Ingatlah kawan, kita pernah berpeluh cacian, diperayangi dan berliati kesepian. Walaupun sejenak lepas dari beban, untuk lewati ruang gelap yang teramat dalam. Yang hafal boleh sama-sama nyanyi, siap. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, memaksa kita memendam kepedihan. Kita juga pernah hidup bermahkota, pucuk-pucuk mimpi yang berubah jadi nyata. Cembuh harumnya putih-putih bunga, putih impian yang membawa kita lupa. Siap. Hidup ini hanya Apal dengan? yang terasing, Alhamdulillah ini apal. Juga nih mau apal. memaksa diri, memendam. Nah, mujahadah jawabannya ya. Siapa ambil mujahadah? Hidup ini hanya kepingan
yang terasing di lautan memaksa memendam pedih. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan memaksa kita merubah jadi tawa. Hidup hanya kepingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya adalah bayan. Tempat dan waktu dipersilakan.